Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam tetap tercurah ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke channel saya berisi pembahasan soal-soal past paper dari Cambridge IGCSE khususnya di subjek biologi. Dan insya Allah kali ini kita akan membahas topik 1 tentang Characteristics and Classification of Living Organisms dengan subtopik 1 yaitu Characteristics of Living Organism atau ciri-ciri makhluk hidup. Saya tuliskan. Learning objektifnya, describe the characteristics of living organisms. Langsung ke contoh soal. Saya ambilkan dari past paper. Growth. Nah, growth itu pertumbuhan. Growth is a characteristic feature of living organisms. Pertumbuhan adalah ciri dari makhluk hidup. Soalnya, which process provides the energy for growth? Proses mana di bawah ini yang menyediakan atau menghasilkan energi? Nah, ini perlu untuk pertumbuhan. Proses mana yang menghasilkan energi untuk pertumbuhan? Jawaban A itu excretion. Apa itu excretion? Excretion itu pengeluaran. Pengeluaran. Nah, semisal pipis mengeluarkan urin, kemudian berkeringat mengeluarkan keringat dan uap air, itu masuk ke dalam excretion. Apakah excretion menghasilkan energi untuk pertumbuhan? Kurang tepat. Setelah kita pipis, ini secara logika mudah, setelah kita pipis, kita tidak menjadi lebih kuat kan? Nah, itu berarti pipis atau excretion tidak menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Selanjutnya B, movement. Movement ini gerak, pergerakan. Nah, apakah dengan kita setelah bergerak itu bisa menghasilkan energi untuk tubuh kita? Kurang tepat juga ya. Bahkan setelah kita gerak, kita malah lemes. Berarti kita setelah olahraga, kita capek. Artinya gerak itu bukan menghasilkan energi, melainkan membutuhkan energi. Selanjutnya, yang C, respiration. Apa itu? Ini bernafas. Nah, mungkin jawaban ini yang bisa kita terima, karena bernafas menghirup oksigen, kemudian oksigen masuk ke paru-paru dan diedarkan ke jantung, ke seluruh tubuh. Nah, setiap sel-sel membutuhkan oksigen untuk respirasi. Dan memang hasil respirasi itu adalah energi. Kita contohkan seperti ini. Kalau kita bisa bernafas lancar, kita bisa beraktivitas normal. Namun beberapa kasus, mungkin beberapa orang terkena sakit asma, misalnya terjadi penyumbatan saluran pernafasan, sehingga hanya volume udara yang masuk ke paru-paru tidak sebanyak orang normal. Akibatnya dia lemas. Kenapa lemas? Karena energi yang dihasilkan sedikit. Oksigen yang masuk ke tubuh sedikit sehingga energi yang dihasilkannya pun sedikit. Berarti sehingga proses yang menyediakan energi untuk pertumbuhan adalah respiration. Oke, kalau sensitivity bagaimana? Sensitivity ini peka terhadap rangsang. Ini sama seperti dengan movement, gerak. Jadi jika kita bergerak, itu bukanlah menghasilkan energi, melainkan membutuhkan energi. Sekedar tambahan, untuk ciri-ciri makhluk hidup dalam buku Complete Biology itu ada beberapa yang disingkat dengan singkatan Ringer. R-I-N-G-E-R ya. R yang pertama itu adalah respiration.
atau bernafas. Kemudian I itu irritability. Irritability itu peka, sama dengan sensitivity. And movement, ini satu paket. Yang keempat, N itu nutrition. Nutrition yaitu makan, butuh makan. Makhluk itu butuh makan. Yang keempat, growth and development, yaitu tumbuh dan berkembang. Yang kelima, I itu excretion, pengeluaran tadi. Dan yang R terakhir, reproduction. Nah, itu cukup, mungkin semoga membantu. Dan ini juga waktunya sudah iqomat, bersiap untuk sholat zuhur ya. Oke, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.